Saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami ekspos nanti setelah gelar perkara khusus Rabu 9 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tidak akan mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus, kemudian juga Profesor Egi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah contoh dari undangan yang kami terima. Jadi kami itu hanya menerima dua undangan. Undangan pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini. Undangan klasifikasinya biasa. Tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi, ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum, kami tidak perlu menghadiri, karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali, setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting. Tidak ada undangan untuk hari Kamis pada tanggal 3 Juli. Jadi ini sekaligus kami mengklarifikasi dan mempertanyakan kenapa Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu hari Kamis itu menyatakan di ruang Humas kami masih menunggu kehadiran RS, TT, ES. Jadi ini ada miskoordinasi di Polda Metro Jaya atau miskomunikasi internal. Gimana mereka mau menanyakan kepada kami kalau komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali, ya. Jadi tidak ada undangan untuk hari Kamis. Ya, itu clear sekali. Undangannya adalah hanya hari ini. Dan kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Egi, sampaikan tadi oleh Pak Ahmad Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor. Gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Pelapor nggak bisa hanya melihat TV, melihat YouTube, kemudian melaporkan dari tempat mereka. Ya, itulah nanti akan kami sampaikan. Jadi tunggu saja apa keterangan pers kami nanti setelah kami keluar dari dalam. Tapi yang jelas, saya singkat saja, hanya ada dua undangan klarifikasi, yaitu pada hari Selasa, hari Rabu yang lalu dan hari Senin. Tidak ada undangan untuk hari Kamis. Itu hoax, ya. Itu adalah satu ketidakbenaran, ketidaktepatan, ketidakpatutan dari Polda Metro Jaya karena miskomunikasi internal di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu hari Kamis itu berarti pemberitahuan bohong yang memenuhi unsur pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Nah, kok bisa ini dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baik, selanjutnya Rismon Sianipar dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Silakan. Ini panggilannya tentang penghasutan. Undangan penghasutan. Ya. Siapa yang terhasut, Bang? Nah itu dia. Kayaknya nih kepala gua juga. Saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Jadi dibuatlah undangan klarifikasi, padahal kami sudah menemukan sejumlah titik temu yang merelasikan antara aktivitas-aktivitas ilegal di kios pasar Pramuka Pojok dalam membuat dokumen-dokumen palsu, di mana dokumen tersebut dibuat bukan di kios tersebut, tapi di belakang oleh tim ahli. Nah, kios tersebut berperan sebagai calo untuk menerima orderan atau pesanan dan dibuat oleh tim ahli yang ada di belakang perkampungan tersebut. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Baris Krim maupun Polda Metro Jaya coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios
tukang sapu sebelumnya. Tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, Dari Wamen ya. lalu menjadi komisaris BUMD, Wakil Menteri. terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami expose nanti setelah gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Tuh, Rabu 9 Juli 2025. Ada pertanyaan? Cukup dulu. Kalau masalah teknis ya, besok kita akan presentasikan di gelar perkara tersebut. Jadi kalau bisa itu terbuka untuk umum pada para jurnalis, wartawan, konten kreator, Diundang. supaya itu menjadi edukasi publik ya. Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowinya. Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya, apakah buatan UGM atau buatan pojok pramuka pojok. Itu kami tantang. Kalau nggak datang, ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat oleh UGM. Terima kasih. Logika terakhir, tadi kan saya bicara nilai-nilai hukum, di samping filosofis, yang utama ini juga logika. Sampai detik ini belum dilihatkan atau diperlihatkan atau ditampilkan ijazah aslinya. Belum kan? Apa pers sudah pernah lihat? Belum. Katanya pers dikasih lihat waktu di Solo. Nah, logika hukum, bagaimana kami dituduh pencemaran nama baik, bagaimana kami dituduh memfitnah, menghina Jokowi, orang aslinya belum pernah dilihatkan. Jelas logikanya? Itu logika sederhana. Tidak perlu sekolah panjang-panjang, cukup aja mikir dikit aja. Ya, jadi tolong dengan hormat media, jangan justru kita ini yang di framing jadi nggak benar. Mereka itulah yang tidak pernah melihatkan ijazahnya, seolah-olah mereka pernah punya yang asli, begitu gigih, begitu luar biasa. Buzzer-buzzernya juga luar biasa menghantam kita. Seolah-olah dia sudah tahu ada ijazah asli, padahal tidak pernah diperlihatkan. Lalu nuduh kita memfitnah, lalu nuduh kita mencemarkan nama baiknya. Di mana logika hukumnya? Nah, itu saja. Makasih. Terima kasih. Ismar terakhir mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua tadi sudah disampaikan oleh senior-senior kita. Intinya kita siap untuk apapun ya, hadir karena kita benar dan menyampaikan kebenaran. Insya Allah. Intinya sekali lagi saya cuma satu mungkin, bahwa janganlah kalian sering berbuat bohong. Akhirnya kalian sendiri yang kena batunya. Tidak ada lagi yang percaya kepada kalian. Jadi ketika Anda berteriak kebenaran apapun karena Anda sering berbohong, ya, makanya berlogika. Makanya dalam Islam itu sangat luar biasa. Kebohongan itu adalah salah satu dosa besar. Ya, ada 3 dosa kata Rasulullah. Dosa besar adalah pertama dosa karena mensyariatkan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa terhadap orang tua. Yang ketiga, dosa karena banyak berbohong. Apalagi kalau pemimpin banyak berbohong, nauzubillah min dzalik, ya. Maka nikmatilah kebohonganmu itu, maka kamu sendiri yang kena batunya. Sekarang jangan salahkan orang lain kalau orang tidak percaya kepada Anda karena Anda terlalu sering berbohong. Mana itu SMK? Mana itu 11.000 triliun? Ya, mana tuh anak-anaknya katanya nggak mau jadi apa, nggak jadi politikus. Mana Ternyata, buyback Indosat? mana buyback Indosat? Nah, itulah kebohongan-kebohongan yang terlalu banyak sehingga masyarakat jadi muak. Sekarang mau teriak apapun, apalagi ini sudah jelas-jelas. Kenapa Anda, kalau memang ini benar ijazah palsu itu ada, kenapa Anda berbohong tentang Kasmujo? Apa urgensinya dengan masalah ini? Kan sangat jelas itu. Ayo, minta ke pihak kepolisian untuk berlaku adil. Tegakkan hukum, tangkap itu orang-orang yang sudah sering menipu masyarakat Indonesia. Ayo tangkap itu. Jangan yang orang-orang yang benar-benar yang berani meneriakkan kebenaran yang diproses hukum terus. Ya, ayo tegakkan hukum. Allahu Akbar. Cukup ya.